Di pertemuan ke-6 kita kelas perumahan dan permukiman, Ramadan Mubarak. Selamat berpuasa bagi rekan-rekan mahasiswa yang menjalankan masih puasa hari kedua. Semoga masih bersemangat ya. Kadar air di dalam tubuhnya masih banyak. Hari ini kita akan bahas regulasi dan kebijakan perumahan permukiman di Indonesia, chapter 3. Sebentar ya, kita lihat. Entire screen. Mana screen saya? Oke, ini apa PPT-nya kelihatan? Sudah bisa. Ya, oke. Kita udah lihat ya, mulai dari chapter 1-nya yaitu aspek fisik, kemudian kita juga udah lihat chapter 2-nya yaitu aspek teknis dan aspek kebijakan yang menghasilkan diskusi yang sangat menarik di pertemuan minggu lalu. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan lihat aspek ekonomi dan aspek sosial budaya. Nah, kalau di aspek ekonomi tentunya kayak apa-apa saja komponen yang mempengaruhi harga bangunan untuk rumah tinggal ya. Kenapa dia bisa murah dan kenapa bisa dia mahal. Kemudian juga kayak harga bangunan per unit, gimana cara menakarnya kalau di istilah urban planningnya property appraisal. Terus nanti kita juga akan bahas aspek sosial budaya, lebih ke bagaimana masyarakat Indonesia khususnya itu memilih rumah. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi harga rumah. Yang pertama tentunya adalah harga tanahnya. Harga rumah sangat bergantung sama harga tanah. Ada rumah yang dijual misalnya gitu hanya menghitung harga tanahnya saja. Ada rumah yang dijual menghitung harga tanah dan harga bangunan rumahnya. Nah, itu semua bergantung sama the first and foremost yang paling penting adalah lokasi. Location, location, location. Kenapa lokasi itu sangat penting ya? Karena semakin lokasinya premium, maka semakin banyak orang yang ingin berada di sana, yang ingin bermukim di sana. Karena permintaannya banyak, tentu persediaannya nggak pernah bertambah. Itu ya yang menjadikan lokasi ini yang berhubungan langsung juga dengan nilai tanah itu sangat krusial untuk menentukan harga rumah. Permintaan akan tanah selalu bertambah. Ya, ingat ya, prinsip pertama ekonomi supply and demand. Permintaan, demand akan tanah selalu bertambah, tapi supply akan tanah tidak pernah bertambah. Kenapa demikian? Karena kita berada di satu planet yang mana planet kita ya ini saja, tidak pernah bertambah besar, tidak pernah bertambah luas. Sementara kita sudah hidup di planet ini selama 21 abad, hitungannya dari Masehi ya. Ini suaranya mati. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Terdengar. Okay. PC saya yang agak gimana gitu. Baik, maka karena demand-nya selalu bertambah, sementara supply akan tanah tidak pernah bertambah, maka yang terjadi adalah harga tanah enggak pernah mengalami penurunan.
harga tanah semakin tahun bertambah akan selalu meningkat. Bisa dia stagnan tergantung dari pola perkembangan kota dan wilayah secara lebih makro ya di sekitarnya, tapi dia nggak akan pernah turun. Makanya para property developer itu biasanya berlomba-lomba untuk menginvestasikan uangnya ke tanah. Biarpun belum cukup misalnya modal untuk membangun properti di atas tanah tersebut atau tanah tersebut belum cukup meyakinkan untuk dijadikan investasi properti jangka panjang, tapi tanah itu ya dibeli aja dulu karena nggak akan pernah jadi rugi untuk membeli tanah karena harganya nggak akan pernah turun. Dia bisa meningkat dengan sangat cepat tergantung pola perkembangan kota, dia juga bisa stagnan. Biasanya harga-harga tanah yang stagnan itu tanah-tanah di pinggiran kota ya. Tapi jika pola perkembangan kota itu menyentuh di mana lokasi tanah itu berada, maka harganya akan selalu meningkat. Contoh dari yang paling sering kita lewati di Kota Medan, lokasi yang tadinya tanah dijual dengan sangat murah, kemudian orang-orang berinvestasi, ternyata pola perkembangan kota menuju ke arah sana sampai akhirnya semua tanah menjadi premium dan harganya menjadi miliaran. Itu adalah daerah Ring Road ya, daerah Ring Road, Jalan Gagak Hitam. Nah tadinya kan itu semua kan adalah tanah-tanah kosong, tidak menarik gitu, tidak ada apa-apa. Itu di tahun 1980-an, 1990-an. Kemudian developer membeli dan ternyata pola perkembangan kota ke arah sana gitu dengan dibangunnya Ring Road itu, jalan lingkar luar kota Medan itu, kemudian juga banyak pusat-pusat destinasi ya di sana ya, banyak retail, banyak kuliner dan tempat-tempat makan, kemudian ada 2 shopping mall besar, ada Manhattan, ada Ring Road City Walks yang membangun ke arah sana di tahun 2010-an ke atas. Akhirnya yang terjadi adalah peningkatan nilai tanah yang sangat pesat. Dan Anda pun saya pikir sangat mudah untuk menikmati amenities di sekitar wilayah Ring Road tersebut. Selain lokasi dan nilai ya, jadi lokasi sangat mempengaruhi nilai tanah ya. Kemudian yang menentukan juga adalah status tanah. Status itu adalah legalitasnya. Banyak tanah diperjualbelikan hanya dengan surat keputusan atau surat keterangan SK camat gitu. Nah ini tentu statusnya masih belum jelas gitu ya. Dia bukan diperjualbelikan dalam bentuk sertifikat hak milik dari Menteri ATR BPN yang sudah kita sebutkan di minggu lalu, yang menterinya menteri baru, yang menerbitkan semua sertifikat akan kepemilikan tanah. Nah, kalau misalnya status tanahnya itu belum diterbitkan oleh ATR BPN, tentu harga tanah ini cenderung akan lebih murah ketimbang dari tanah yang sudah berstatus legal. Kemudian habis itu tadi pola pengembangan kawasan itu juga sangat mempengaruhi harga, seperti contohnya tadi Ring Road ya, di sana pola perkembangan kota kita menuju berpusarnya di arah sana. Kemudian topografi, kalau misalnya tanah landai atau tanah lereng gitu, apakah lebih mudah untuk membangun properti di atasnya atau lebih sulit, itu juga menentukan harga tanah. Terutama untuk tanah-tanah yang akan diinvestasikan untuk hal-hal selain perkebunan, misalnya mau dibuat juga kayak properti villa-villa gitu atau agrowisata dan sebagainya. Habis itu juga peruntukan lahan. Nah, peruntukan lahan itulah yang akan Anda lihat di berbagai dokumen-dokumen RT/RW/K terutama yang sudah kita bahas juga sistemnya di minggu lalu. Rencana tata ruang tata wilayah kota, apakah tanah itu diperuntukkan untuk komersil atau tanah itu diperuntukkan untuk budidaya atau untuk konservasi atau untuk pertanian. Nah, ini akan mempengaruhi, sangat-sangat mempengaruhi harga dari tanah tersebut. Kemudian kita lihat selanjutnya
jika sudah ada atau akan direncanakan rumah di atas tanah yang ada gitu ya, yang paling menentukan juga harga rumahnya adalah material bahan bangunan. Nah, kalau udah bicara material bahan bangunan, tentu Anda selaku arsitek itu berperan ya di sini. Selaku desainernya, Anda berperan untuk menentukan materialnya. Anda punya mata kuliah material bangunan khusus, apakah sudah ambil atau belum? Kayaknya sudah ya di semester 3 ya mata kuliah tersebut. Atau semester 5, I'm not sure. Kemudian peran Anda di sini tentu dengan pilihan-pilihan desain yang Anda tentukan, dia akan mempengaruhi harga rumah yang berdiri di atas tanah tadi, gitu ya. Maka di sini beberapa kendalanya atau beberapa challenges ya, kalau untuk melihat harga rumah berdasarkan material, terutama material yang impor. Jadi itu juga salah satu kendala atau jadi peluang sebenarnya. Kalau Anda melakukan SWOT analysis, dia bisa jadi weakness, dia juga bisa jadi opportunity. Ke weakness dari material di Indonesia yang kebanyakan masih impor, tapi opportunity yang bisa diambil adalah dengan misalnya memanfaatkan material lokal yang diproduksi oleh pengrajin lokal gitu. Kalau bergantung saja hanya pada material impor misalnya, tentu Anda akan kesulitan ya. Harga material impor tentu tidak stabil, dia akan sangat dipengaruhi oleh pasar ekonomi global. Sementara material lokal biasanya cenderung lebih mudah supply-nya, lebih mudah dapatnya, dan lebih stabil harganya. Kemudian apalagi yang menjadi faktor dari menentukan aspek ekonomi harga rumah, tentunya ketenaga kerjaan. Untuk membangun sesuatu, to build something up, you need of course labor, atau bahasa kitanya tukang. Nah, tentunya upah tukang ini berbeda-beda ya, tergantung di mana atau berasal dari mana tukang-tukang tersebut. Makanya kita sering dengar ada istilah kuli Jawa gitu, kayak banyak sekali proyek pembangunan di Indonesia, proyek skala besar yang dibangun oleh BUMN raksasa itu mendatangkan tukangnya hampir semuanya dari Jawa. Kenapa? Karena mereka punya rate yang stabil dan bisa dan cocok gitu dengan harga proyeknya ketimbang dengan memanfaatkan tenaga kerja atau labor dari titik-titik atau tempat-tempat di mana properti tersebut dibangun. Nah, kesenjangan ini nih yang juga menentukan harga rumah jadi berapa. Kemudian yang selanjutnya kita lihat itu selain harga rumah, kita akan lihat nilai rumah. Ada beberapa hal yang mempengaruhi nilai rumah itu. Yang pertama itu nilai dari kepemilikan unit bangunan. Nah, ini yang saya contohkan tadi di pertama, ada tanah yang dihitung, di-appraise berdasarkan tanahnya saja, ada juga tanah yang dihitung atau di-appraise berdasarkan tanah dan bangunan yang ada di atasnya. Nah, kalau bangunannya itu terancang dengan baik, berdiri dengan baik, tidak rusak, tidak mau runtuh, dirawat gitu ya, tentu bangunan itu jadi ada nilainya. Berbeda dengan properti mangkrak ya, properti yang sudah lama ditinggalkan gitu, yang sudah bocor sana sini, sudah gitu tidak well built, konstruksinya tidak baik, segala macam, sehingga dia tidak bisa dinilai, tidak bisa di-appraise untuk menambah value dari tanah tersebut. Nah, kemudian juga yang menjadi aspeknya adalah harga sewa. Seandainya properti tersebut disewa, apakah nilainya tinggi atau nilainya rendah. Kemudian yang ketiga adalah kualitas rumah. Tentu ini dari kualitas fisik ya, berkaitan dengan aspek fisik yang pertama kita bahas, tipologi bangunannya. Biasanya rumah yang dirancang dengan baik, yang biasanya single family home,
yang enggak bertingkat-tingkat atau enggak berlevel-level gitu, itu biasanya value-nya lebih tinggi daripada rumah yang lebih ekonomis. Oke, kalau mengenai harga sewa ini berkaitan juga dengan si lokasi tadi, di lahan tadi. Jadi semua aspek ini, harga rumah, material, kemudian nilai rumah, ini semua itu berbanding lurus ya. Jadi kayak kalau berbanding lurus, kalau satu aspek itu naik, maka aspek-aspek lainnya ikut naik gitu. Kalau nilai lahannya itu tinggi, tentu harga sewanya juga menjadi ikut tinggi. Misalnya saya mau kasih lihat daerah di Setiabudi, Jakarta. Ini Setiabudi di Jakarta ya, bukan Setiabudi di Medan dekat USU. Nah, ini adalah satu kelurahan Setiabudi di Kecamatan Jakarta Selatan. Kelurahan Setiabudi, Kecamatan Setiabudi, DKI Jakarta. Ini yang di dalam garis merah ini. Oke. Ini adalah area perumahan padat penduduk di DKI Jakarta yang property value-nya atau nilai lahan beserta nilai bangunan beserta harga sewa semuanya berbanding lurus paling tinggi. Hampir bisa dibilang paling tinggi se-Jakarta. Kenapa? Ada yang bisa berpendapat? Kenapa Setiabudi Jakarta Selatan ini nilainya paling tinggi? Karena dia ini, terutama yang di sini ya, dia ini berbentuk hampir segitiga emas Setiabudi. Kita bisa lihat di sini, ini padat ya. Ini padat jalannya, nanti kita akan lihat street levelnya. Di sini, jalur yang ini adalah Jalan Sudirman, Jakarta, SCBD. Kalau Anda lihat viral TikTok, itu Mbak SCBD, Sudirman Central Business District. Kemudian ini adalah Jalan Rasuna Said atau Kuningan. Ini adalah pusat pemerintahan Republik Indonesia, pusat diplomat juga ya, ambasador-ambasador di seluruh dunia berkantor di Indonesianya itu di Jalan Rasuna Said Kuningan. Kemudian daerah di sininya ini adalah Jalan Satrio yang menghubungkan segitiga ini. Kalau kita teruskan ke selatan, Anda sampailah ke GBK atau Senayan, Gelora Bung Karno. Jadi daerah permukiman ini sangat mahal value-nya karena lokasinya. Tentu, ini kenapa jadi begini? Tentu lokasinya itu sangat berkaitan erat dengan property value yang ikut bertambah juga sama harga sewanya. Kita misalnya lihat Jalan Setiabudi 3, Jakarta. Nah, terus Setiabudi Timur. Nah, padat penduduk ya, bisa dilihat banget ini perumahan padat penduduk, tapi ini Jalan Sudirman, ada Menara Astra dan lain-lain, Stasiun Bendungan Hilir, Sampurna Strategic Square, ini Bundaran Semanggi, kemudian di sini adalah Jalan Rasuna Said Kuningan. Nah, segitiga emas Setiabudi itu adalah area termahal di Jakarta. Kayak misalnya kita lihat di sini, kita berdiri,
Dia nggak mau. Kesalahan server. Kenapa dia nggak pernah mau? Oke, jadi jika Anda berjalan di jalur ini semua area perumahan ya, tapi dikelilingi oleh perkantoran. Nah, inilah yang membuatnya menjadi sangat mahal. Akhirnya apa yang terjadi di segitiga emas Setiabudi ini, perumahan warga yang tadinya adalah orang Betawi, ini bertransformasi menjadi apa? Menjadi pusat kos-kosan premium se-Jakarta Raya. Artinya premium, dia kosnya kayak semi hotel, semi service, terus udah gitu punya parkir dan sebagainya. Di area segitiga emas Setiabudi ini, kalau bicara harga sewa kamar kos dengan ukuran 2,5 kali 3 meter, itu di kisaran harga per bulannya paling murah itu 2,5 juta rupiah. Jadi kalau ada satu unit rumah punya 10 kamar kos aja, itu sudah bisa berpenghasilan 25 juta rupiah. Artinya apa? Artinya tuan kos atau yang punya kos hampir tidak perlu bekerja formal lagi ya. Hanya dengan menjalankan properti itu, sudah bisa berpenghasilan sebersih itu. 25 juta rupiah per bulan, yang mana 25 juta rupiah per bulan itu juga bukan UMR Jakarta ya, itu 4 kali lipat UMR Jakarta. Nah, jadi betapa menariknya ya sebenarnya untuk mengetahui pasar ekonomi, pasar dari rental atau pasar dari perumahan yang bisa dialihfungsikan seperti tugas-tugas studio Anda, mixed use. Nah, kemudian nanti jika kita bisa lihat lagi lebih dekat, tapi entah kenapa ini orang saya nggak mau nempel dimanapun. Nah, dia lari lagi. Jika kita bisa lihat dari street level, banyak sekali properti di area segitiga emas Setiabudi ini sudah bertransformasi jadi mixed use seperti yang Anda rancang di tugas-tugas studio Anda. Bertransformasi pertamanya dia residensial, ada induk semangnya atau landlordnya atau mak kosnya tinggal di dalam. Kemudian ada beberapa unit kamar, biasanya minimal tuh 10 kamar ya kalau di daerah sini. Kemudian ada juga nanti area street levelnya mereka sewakan menjadi coffee shop, menjadi tempat kayak warteg atau kayak tempat jual makan siang, lunchbox gitu-gitu. Silakan Anda telusuri untuk mencari inspirasi mixed use gimana yang benar-benar sudah terjadi di Indonesia ya, di area residensial di segitiga emas Kelurahan Setiabudi ini. Oke, kita balik. Ini Arkot Perkim. Ini sudah selesai. Kemudian kita lihat lagi pasar perumahan. Ini adalah hal yang ketiga. Pasar perumahan ini ada punya kayak 2 komponen utama ya yang menentukannya, yaitu jumlah unit rumah yang pertama, kemudian jumlah rumah tangga sebagai konsumen yang kedua. Nanti ada rumusnya untuk melihatnya. Anda bisa review kembali tabel ini untuk bisa lebih memahaminya. Gimana biasanya orang yang berinvestasi atau orang yang berbisnis menjadi developer properti menghitung value dari tanah yang ada untuk dibeli, untuk dijual kembali, untuk dijadikan berapa unit perumahan. Oke, kita lihat ini ada aspek sosial budaya yaitu yang kedua dan yang terakhir dari rangkaian kuliah kita mengenai kebijakan dan regulasi perumahan permukiman di Indonesia. Kalau kita bicara tentang sosial budaya, tentu kita bicara tentang orang ya. Kita bicara tentang manusia. Manusianya tentu objeknya adalah orang Indonesia. Berarti kita ini, ya saya, ya Anda,
orang-orang terdekat Anda, keluarga Anda, sahabat-sahabat Anda. Nah, kita semua ini yang ada di Indonesia ini. Kebudayaan hidup itu kan sangat bergantung ya, sangat bergantung sama pertama dari mana kita berasal, dan kedua bagaimana kita dibesarkan. Selain kayak kita come from, kemudian kayak how we grow up. Kita punya sisi menarik di sini di kebudayaan masyarakat Indonesia itu selain mengatasnamakan diri sebagai orang Indonesia, kita juga punya banyak apa? Kita punya banyak etnis ya. Saya misalnya, saya orang Batak nih. Anda misalnya orang Minang, orang Aceh, orang apalagi orang Melayu, orang Tionghoa gitu ya. Jadi itu semua adalah keberagaman etnis. Tentunya macam-macam etnis ini juga menciptakan macam-macam bentuk kebudayaan, cara hidup. Sesuai dengan pertama tadi dari mana kita berasal, dan yang kedua tadi bagaimana kita tumbuh. Tentu itu enggak menjadi sesuatu yang perlu kita perdebatkan ya. Yang menjadi hal untuk kita pelajari di sini adalah latar belakang tersebut memberikan kita satu mode atau satu cara, satu naluri gitu untuk memilih tempat tinggal terutama. Kayak misalnya saya atau orang Melayu lah dulu, orang Melayu tentu banyak sekali dalam budayanya acara yang dilakukan di rumah, kumpul-kumpul di dalam rumah. Makanya orang Melayu cenderung mau punya rumah yang ruang dalamnya besar, terasnya besar, halamannya juga besar. Berbeda dengan misalnya etnis Tionghoa yang mempergunakan rumah sebagai juga tempat dagang atau tempat usaha. Sehingga lebih penting bagi orang Melayu untuk punya rumah besar, maka untuk mendapatkan rumah besar harus meminggir ke pinggiran kota, karena di pinggiran kota tanahnya lebih besar-besar. Sementara untuk etnis Tionghoa, lebih penting untuk memilih rumah yang bisa menjadi tempat sekalian dagang. Tentu itu harus berada lebih ke tengah, walaupun nanti trade off-nya atau yang ditawar adalah ukuran menjadi lebih sempit-sempit gitu. Begitupun misalnya jika mendesain kayak etnis apa misalnya, etnis hampir semua ya, etnis Padang. Makanan adalah nadi kehidupan gitu. Sehingga hampir semua rumah tangga yang beretnis Padang atau Minang itu sangat suka memasak. Sangat suka masak-masak gitu. Tentu akan berbeda untuk melakukan pendekatan desain jika rumah tangga tersebut suka masak. Program kitchen-nya harus dibuat lebih advance, lebih luar biasa dibandingkan dengan jika klien arsitek Anda adalah etnis lain yang enggak terlalu mementingkan urusan masak-memasak. Nah, hal-hal ini sangat berpengaruh ya. Sangat-sangat berpengaruh. Maka ketika Anda sedang melakukan perancangan di studio residensial, baik yang PA1 lalu yang sudah lewat maupun PA2 sekarang yang sedang berjalan, Anda perlu sekali untuk memikirkan usernya. Biarpun user yang Anda pikirkan itu user imajinatif ya. Kayak siapa dia, kira-kira berapa umurnya, apa pekerjaannya. Anda juga bisa menghayalkan atau mengimajinasikan etnisnya. Kalau misalnya Anda pikir bahwa dia adalah orang yang pekerja keras, yang
lebih akan banyak memakai waktunya di unit komersialnya pada bangunan mixed use itu, maka Anda perlu untuk membuat program ruang komersialnya lebih akomodatif untuk dia, gitu. Penting sekali untuk terus berpikir user centric pada tugas studio Anda di PA2 ini. Maka jangan hanya berpatok pada kebutuhan ruang yang sudah Anda buat di diagram-diagram itu, tapi Anda juga perlu untuk terus mencocokkan kepada user yang telah Anda tetapkan sebelumnya, gitu. Nah, ini ya beberapa hal yang menjadi landas pikir pada aspek kebudayaan, kebutuhan tubuh, dan kebutuhan jiwa. Kebutuhan tubuh tentu saja bermetabolisme. Itu sel-sel tubuh kita secara naluriah akan bermetabolisme, kemudian berketurunan, kemudian kita perlu untuk selamat, kita perlu untuk bergerak, kita perlu untuk tumbuh, kita perlu untuk sehat, dan kebutuhan jiwa, kita perlu untuk tenang, kita perlu untuk berada di tengah keindahan, kita perlu diapresiasi, dan sebagainya. So far, sebenarnya kebutuhan dua ini, raga dan jiwa ini, kita semua punya ya, kita semua terpenuhi kebutuhan ini. Tapi Anda perlu tahu bahwa di dunia ini, tepatnya di Gaza ya, warga sana sedang tidak mendapatkan haknya atas dua kebutuhan ini. Terbukti dari apa? Terbukti dari semua rumahnya, semua housing kompleksnya, semua sudah dibom, semua sudah hancur. Maka ini menjadi hal yang bisa Anda pikirkan juga, oh ternyata saya dapat semua kebutuhan saya akan bermukim, akan berumah, tapi di belahan dunia lain, di dunia ini ada kelompok lain yang tidak seberuntung kita, gitu. Nah, berbagai kebutuhan-kebutuhan ini tentu akan menciptakan yang namanya desire atau bahasa Indonesianya nafsu atau keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang cocok. Kalau sudah ada terpenuhi kebutuhan kita akan yang dasar-dasar, tentu kita pengen kebutuhan yang lain. Misalnya aku pengen merasa lebih aman. Kemudian setelah merasa lebih aman, nambah lagi nih yang lain. Aku pengen merasa lebih diterima secara strata sosial. Nambah lagi yang lain, pengen lebih ini, pengen lebih itu. Nambah lagi yang lain, pengen lebih merealisasikan diri. Nah, itu adalah jenjang motivasi manusia menurut Maslow, bahwa manusia nggak pernah akan ada puasnya, which is quite true ya sebenarnya, melihat kita-kita ini di dunia ketika sudah terpenuhi A, nggak cukup pengen B, ketika sudah B nggak cukup pengen C, gitu. Dan itu naturally begitu, dan itu bukan untuk kita perdebatkan. Sama seperti etnis tadi, bukan untuk kita perdebatkan. Yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kita as architects bisa untuk mengakomodasi berbagai kebutuhan ini. Tentunya kebutuhan-kebutuhan dari teori Maslow ini akan membuat kita, in a good way or not, jadi punya pekerjaan, jadi punya project, jadi punya tawaran, tolong bikinin ini dong, tolong bikinin itu dong, ya enggak? Logikanya begitu ya. Sehingga Anda perlu untuk memahami user atau calon klien atau whoever that is yang bersangkutan sedang berada di tahap mana, sehingga Anda bisa meng-offer kebutuhan mukimnya atau kebutuhan rumahnya sesuai dengan yang dia inginkan di level itu, atau mungkin Anda bisa adjust supaya itu bisa cocok untuk level yang akan datang. Nah, di samping itu juga banyak sekali ya hal lain yang eksternal
yang di luar naluriah, di luar dari desire, tapi masih dalam konteks kebudayaan. Misalnya apa-apa yang kita panuti, apa-apa yang kita anggap sebagai kebenaran. Tentunya yang pertama adalah agama. Kemudian yang kedua adalah adat istiadat, tadi terkait dengan etnis ya, adat istiadat orang Batak, adat istiadat orang Minang, orang Tionghoa, orang Melayu, dan sebagainya. Kemudian juga ada aturan-aturan. Nah, semuanya adalah norma-norma sosial yang kita terima sebagai truth, sebagai kebenaran. Makanya norma-norma sosial ini akan membentuk ya, akan membentuk pola bermukim juga. Nah, misalnya ini adalah single family home, rumah yang punya jarak ya, nggak berdempet-dempet satu sama lain. Kemudian ini ada jalan. Nah, ini namanya apa? Biasa disebut dengan tusuk sate. Nah, ada beberapa adat istiadat tertentu yang nggak menganjurkan atau cenderung mempantangkan berumah atau bermukim di titik yang seperti ini. Itu semua kan pengaruhnya adalah budaya in a way, ya kan? Akhirnya beberapa kelompok manusia yang menganggap ini sebagai suatu kebenaran tidak akan membeli rumah atau membangun rumah di lot yang seperti ini. Saya pikir ini mudah untuk dipahami ya. Kemudian kita akan lihat juga budaya masyarakat tradisional. Nah, ini berkaitan dengan segitiga tadi, kita berada di sini, di spektrum ini dan spektrum ini. Biasanya masyarakat tradisional itu tuh homogen. Artinya homogen itu adalah semuanya sama gitu. Kalau lawan katanya homogen adalah heterogen ya. Banyak kota di Indonesia masyarakatnya cenderung homogen. Misalnya kota Bandung, orang Sunda semua. Kota Jogja atau kota Solo, orang Jawa semua. Kita di Medan itu termasuk yang non homogen, kita termasuk lebih heterogen ketimbang kota-kota lain di Indonesia. Tapi tentu kita belum sampai mencapai seperti misalnya London atau New York City atau Singapura yang jauh lebih heterogen lagi ketimbang kita. Nah, biasanya orang yang sifat hidupnya, budayanya lebih tradisional akan cenderung untuk memilih rumah dengan cara yang agak-agak tradisional juga gitu. Apa aja misalnya prinsip-prinsipnya? Misalnya prinsip-prinsip harmoni dengan alam, kemudian prinsip sharing, berbagi dengan tetangga, gotong royong, kemudian ada juga yang punya hal-hal berbau mistis ya, kayak ada yang pantang, ada yang boleh, ada yang nggak boleh gitu. Terus udah gitu suasana kebersamaan, habis itu macam-macam ya. Nah, kita bisa lihat ilustrasinya, misalnya ini satu permukiman untuk masyarakat Toraja. Nah gitu, rumah tinggal itu punya common yard atau area-area yang bisa dipakai bersama. Nah di endingnya ini ada lumbung. Nah mereka harus senantiasa punya hutan bambu. Ini adalah way of life yang sebenarnya sangat menarik untuk diteliti satu-satu, untuk dipelajari satu-satu dari semua etnis yang ada di Indonesia, atau secara lebih sempitnya mungkin yang ada di Kota Medan dulu ya. Karena biasanya masyarakat adat atau masyarakat tradisional cenderung untuk bermukim bersamaan, berdekatan, berada di neighborhood, di lingkungan yang sama dengan yang satu etnis dengan dirinya, which also implicate in suatu pola bermukim yang menggambarkan way of life-nya sebenarnya. Gitu. Misalnya jika Anda di Kota Medan, Anda ke area sini nih, Medan. Medan ya, bentuknya ini yang
yang lucu. Ini Medan Utara. Medan Utara itu terdiri dari apa saja? Terdiri dari Medan Deli, Medan Labuhan, Medan Belawan, Medan Marelan. Nah, kita nggak usah dulu bahas Medan Utara, kita bahas dulu Medan yang kota ya. Misalnya Anda di daerah Kota Matsum. Kota Matsum, Jalan Amaliun. Jalan Amaliun, Jalan Laksana, Jalan Ismailiyah, di sekitar sini, sekitar Masjid Raya. Sekitar Masjid Raya Medan. Sekitar Yuki Simpang Raya, lebih tepatnya. Daerah sini, ini hampir semuanya adalah orang etnis Minang. Tapi coba kalau kita lihat misalnya Cemara Asri. Cemara Asri yang ada di jauh di timur Medan. Nah, di sini hampir semuanya etnis Tionghoa. Artinya apa? Artinya karena keberadaan etnis Tionghoa yang sangat dominan di sini, tentunya diperlukanlah adanya fasilitas ibadah, fasilitas komunal, kemudian fasilitas komersil yang bisa mengakomodir orang-orang dengan etnis yang sama di Cemara Asri. Kalau misalnya kita lihat lagi, misalnya jalan Simalingkar. Nah, daerah Simalingkar ini di selatan Medan, etnis yang paling dominan adalah etnis Karo. Kenapa dominan Karo? Ya karena dia berdekatan ya. Dia berada di paling selatan Medan dan berdekatan dengan tanah Karo. Jadi etnis Karo itu cenderung berada di sekitar jalan mulai dari Pancur Batu, Jamin Ginting, sampai Padang Bulan. Termasuklah untuk area permukiman terencananya di Perumnas Simalingkar gitu. Apa yang menjadi implikasinya? Tentunya di sini banyak gereja, di sini banyak rumah makan Karo dan sebagainya gitu. Di kawasan perkotaan, cara-cara hidup masyarakat tradisional itu masih relevan sampai sekarang. Saya pikir itu bisa dipahami ya sama mahasiswa. Apalagi yang ada di sini, ini oke. Kita akan lihat misalnya contoh block plan kalau misalnya rumahnya itu berada di suatu kafling yang luas gitu ya. Cenderung orientasinya itu orientasi rancang bangunnya itu ke arah dalam site gitu, nggak berorientasi ke luar site. Berbeda dengan yang tadi ya, masyarakat tradisional tadi. Semuanya rumahnya berorientasi ke area komunal. Meanwhile, kalau di lingkungan perkotaan yang dengan budaya yang lebih urban, budaya yang lebih private, yang menghargai privasi satu sama lain, rumah tangganya tertutup dan lain-lain. Nah, akhirnya yang terjadi adalah rancang bangunan itu berorientasinya ke dalam. Ini semua saya pikir adalah gaya Amerika ya. Ini semua adalah suatu pola yang diserap dari budaya Amerika. Misalnya Orange County di South California. Nah, Anaheim. Jika Anda lihat di daerah sini, di California Selatan, semua buka dong sih. Bantuin Bunda dong. Kasih. Oke, balik lagi. Semua blok yang ada di South California ini itu adalah representasi dari cara desain yang kayak gini. Rumahnya tidak berorientasi ke jalan, tapi berorientasinya ke dalam, ada private pool, kemudian juga dia punya good landscaping dan lain-lain. Jadi kayak what you think about a very nice and clean and neat architectural design itu sebenarnya
dari satu sisi bisa saya bilang adalah satu ide yang disuntik dan diambil bulat-bulat dari cara orang Amerika berpikir tentang bermukim. Oke. Nah, ini ya, misalnya ada beberapa hal yang juga perlu untuk dilihat sesudah tentang orientasi tadi adalah tentang adaptivitas atau perkembangan yang tadinya misalnya floor plan-nya semata hanya segi 4, tampaknya sederhana ya, ini kayak rumah-rumah di Jawa zaman dahulu. Kemudian dengan adanya perkembangan kebutuhan akan ruang dan lain-lain, denahnya jadi lebih rumit, jadi lebih berlika-liku. Akhirnya rumahnya pun tampaknya jadi lebih rumit, jadi lebih maju mundur, terus udah gitu bertingkat-tingkat dan sebagainya. Nah, ini juga kebutuhan-kebutuhan akan akan yang di segitiga tadi, di rohani tadi. Nah, di aspek sini, aspek agama. Sehingga memberikan Anda bermacam-macam program ruang yang lain-lain, program ruang yang nambah, misalnya Anda perlu private chapel di dalam satu rumah, atau Anda perlu musola di dalam satu rumah, atau tempat sembahyang, tempat menaruh seserahan yang buat tempat sembahyang yang warna merah itu, gitu. Interaksi sosial juga berpengaruh ya. Nah, ini ada contoh misalnya kayak rumah-rumah, kita bisa lihat di neighborhood di Kebayoran Baru, di Jakarta. Ini adalah peninggalan Belanda ya. Nah, banyak rumah-rumah di sini punya kayak gini, punya square atau punya public space kecil-kecilan gitu. Yang mana rumah-rumahnya itu, ini kayak ada ruang-ruang taman-taman ini. Ini semua inian Belanda ya, peninggalan Belanda adaptasinya. Nah ini. Ternyata di Jakarta juga ada di area padat penduduk kayak gitu. Nah ini di Radio Dalam. Banyak ya di neighborhood Kebayoran Baru ini yang prinsipnya kayak gini. Rumah-rumah itu berorientasi ke alun-alun. Nah ini gaya Eropa berbanding terbalik ya dengan yang tadi ini. Nah, dengan yang ini. Yang tadi ilustrasinya South California tadi. Ini contoh cara orang Eropa bermukim. Kalau originalnya mungkin kita bisa lihat di neighborhood di Chelsea, London. Kira-kira mirip ya, malah lebih hijau lagi daripada Kebayoran Baru. Tapi dia punya crescent atau kayak punya public space gitu, di mana rumah-rumahnya berorientasi ke tengah, ke public space-nya. Nah ini ruang hijaunya, ini ruang hijau lagi, ruang hijau lagi. Jadi rumah-rumahnya itu berorientasi ke arah public space-nya. Ini contoh yang paling bagusnya yang saya pernah kunjungi bagaimana ruang terbuka hijau itu menjadi orientasi rumah. Jadi rumahnya mengarah keluar instead of ke dalam. Dan tadi contoh domestiknya Kebayoran Baru ya. Oke. Nah, ini sekarang kita lihat setelah aspek budaya, aspek sosialnya, manusia dan lingkungan. Manusia, lingkungan, bangunan adalah 3 hal yang saling berhubungan. Kalau tadi di aspek budaya kita punya ini. Kita punya agama, adat istiadat, dan aturan. Fine, apalagi? Nah, untuk bisa mendefine bagaimana orang punya kebutuhan akan bermukim, ada cara untuk menyebutkan sebenarnya ini biasanya dipakai sama World Bank atau Bank Dunia. Ada kelas-kelas sosial, ini semua bergantung sama tingkat pendapatan ya. Biasanya yang paling miskin itu penghasilannya kurang dari $1 US dollar per hari. Kurang dari $1 US dollar per hari. Kalau $1 US dollar sekarang berapa? 15.000.
ya 15.575, maka masyarakat yang berada di status sosial terbawah penghasilan per harinya untuk satu rumah tangga itu kurang dari 15.575. Maka bisa dibayangkan ya betapa sulitnya hidup dengan ini kayak gitu. Kayak kalau kita di Medan aja 15.000 tuh kayak cuman bisa dapat 1 kali makan siang kayaknya. Bahkan kurang gitu. Nah, itu ada di bagian ini. Kemudian di bagian working class atau kelas pekerja, nah biasanya working class ini adalah upahnya atau penghasilan per bulannya UMR. UMR tergantung kota. Ya, biasanya tergantung kota. Kalau di Kota Medan, I believe UMR-nya sekitar sekarang 3.600.000 satu bulan upah minimum rakyat. Kalau di Jakarta itu sekitar 5 jutaan, hampir ke 6 juta satu bulan. Nah, kemudian ada yang ketiga level middle class atau kelas menengah, yang mana penghasilannya lebih daripada itu. Kemudian elite class ini yang sudah terpenuhi segala halnya, bahkan sudah bisa tidak terhitung lagi ya penghasilannya, yang mana yang perlu untuk dipenuhi bagi elite class adalah grafik yang ini. Motivasi di bagian 4 dan 5. Oke, status sosial sudah. Ini berkaitan dengan status sosial. Nah, status sosial tadi kita berada di posisi mana, lower class, working class, middle class, atau elite class, itu akan berpengaruh pada tentu yang pertama penghasilan. Penghasilannya tadi berapa ya. Kemudian penghasilan tentu juga akan berpengaruh pada kekayaan. Baru habis itu juga akan berpengaruh pada pengetahuan, kemampuan, atau skill ya. Kayak semakin berbakat atau semakin punya banyak skill, tentu akan semakin produktif sebagai manusia. Semakin banyak skill, semakin produktif, tentu akan semakin menghasilkan. Kemudian juga akan berpengaruh pada bisa sekolah apa. Gitu. Kalau kita berada di posisi ini, tentu kan akan sangat sulit untuk punya pilihan bisa sekolah apa. Kemudian juga akan berpengaruh pada kekuasaan. Nah, ini baru bisa bermain di sini. Ini semua saling berhubungan ya. Anda bisa mereviewnya kembali sebelum kita UTS nanti. Hal-hal ini tentu akan saya elaborasi critical thinking Anda pada UTS nanti. So far ada yang mau bertanya tentang aspek sosial budaya? Aspek ekonomi sosial budaya? Oke, saya mau kemarin Johanna ada? Oh, ada Miss. Iya, saya mau, kan kemarin sudah saya minta bagi kelompok ya, 6 ya, Iya. satu Iya, Bu. kelas bagi 6, nanti dikirim ke saya ya list kelompoknya. Tugasnya adalah untuk minggu depan ya, untuk minggu depan nih tanggal berapa? Tanggal 13, berarti nanti tanggal 18 kita kuliah lagi, dan tanggal 25. Tanggal 25 sudah UTS? Tanggal Sudah, berapa Miss. kita UTS? Tanggal 25 ya? Iya, Miss. Oke, berarti tanggal 18 nanti tugas awal untuk kelompoknya saya minta melakukan case method. Anda tiap kelompok mencari tiga contoh housing development yang punya ciri atau kata kunci sustainable living gitu. Bisa di Indonesia, bisa di luar negeri. Nah, jadi nanti di pertemuan selanjutnya tiap grup akan mempresentasikan case studies-nya. Satu grup ada 4 apa 5 mahasiswa, Johanna? Ada 5 yang 4 orang dan 1 yang 5 orang. Oke. Kalau gitu satu kelompok 4 ya, biar 1 orang 1 nanti pas mengerjakan. Nah, syaratnya adalah tidak boleh sama. Itu saja. Berarti nanti akan ada berapa case yang bisa kita lihat? Akan ada 25 sejumlah yang Anda ada di kelas.
cari housing development wherever that is. Kalau bisa yang sudah terbangun ya, yang bukan hanya sekedar master plan doang, kayak yang sudah ada gitu. Dengan kata kuncinya sustainable, dia bisa sustainable dalam hal pengadaan makanan, atau bisa sustainable dalam hal transport, atau dalam hal apa. Banyak contoh yang bisa Anda ambil, terutama dari Jerman, dari Denmark, dari negara-negara welfare state, Norway, terus dari UK juga banyak yang bisa Anda ambil. Nanti yang mau disajikan dalam presentasinya yaitu adalah project-nya, kemudian konsep sustainable living-nya. Nanti setiap mahasiswa akan meng-offer case-nya, semuanya disajikan dalam satu slide, jadi enggak per kelompok slide-nya. Jadi nanti pas ditampilkan nggak usah ganti-gantian, nggak usah berubah-berubah file. Jadi Anda silakan susun di Canva-nya dengan template yang sama, maka akan ada berapa page di situ? Akan ada 25 page. Iya, 25 page. Itu tugas Anda untuk minggu ini. Ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya? That will be presented in our next class ya, our next class meeting. Saya pikir itu dulu, saya sudah lemas, sudah ya namanya juga orang puasa ya. Semoga Anda menikmati sisa 2 jam lagi, 2 jam kurang sebelum azan maghrib. If there will be something to clarify, bisa ditanyakan ke Johanna, untuk Johanna tanyakan kepada saya. Selamat sore. Selamat sore, Miss. Terima kasih, Miss.